pas selesai pembelajaran, maksudnya pas mau komuni pertama merasakan rasa rotinya itu, hostinya, itu begitu naik ke altar, terus ngambil hostinya, terus mencelupkan ke anggurnya. Nah itu pas dimakan itu kayak merasa Tuhan itu hadir, terus apa ya, pokoknya ngerasa Tuhan itu hadir buat saya, terus kayak ngerasa banget kalau dilindungi. Terus ya semenjak dari itu kayak ngerasa apa ya, Tuhan itu selalu hadir terus gitu, Romo. Oke, saya kejar nggak apa-apa ya Mbak Clara ya. Hadirnya itu gimana? Hai Clara, aku hadir. Atau kehadiran spiritualnya itu anu ya, karena ini kita ngomong tentang liturgi ya, teman-teman nggak apa-apa ya. Gimana sih apa ya pengalaman Allah hadir di dalam apa ya, di dalam Ekaristi, ketika dia apa ya Romo menerimakan komuni itu, boleh tahu nggak sih kata kehadiran yang kamu pilih itu dideskripsikan lagi, bisa nggak Mbak Clara? Ya, kehadiran itu tuh di saat kan kita punya dua hati yang sering berbicara di hati gitu ya, Romo. Satunya yang negatif dan satunya yang positif. Nah, yang positif itu saya tuh ngerasa Tuhan tuh yang apa ya? Tuhan tuh yang menguatkan suara hati yang positif itu, dan disitulah saya ngerasa Tuhan hadir terus menuntun saya ke jalan yang positif, kayak gitu, Romo. Oke, ya kalau Mbak Clara kutub positif, saya tak kutub negatif ya, biar kita bisa ketemu ya. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman, dan diskusi kita tentang liturgi, kita sebenarnya pengen mengorek ya pengalaman umat terkait dengan perayaan liturgi ya. Minggu lalu saya ke Sendang Jatiningsih ya, dan saya sebagai Romo ya, apa ya, pengen terus belajar begitu. Dan ini salah satu yang saya belajar ya ketika saya waktu itu kembali ke paroki saya di Paroki Karanganyar Solo ya. Saya merayakan Ekaristi, dan buat saya ya tidak banyak hal yang istimewa yang saya lakukan dalam perayaan Ekaristi itu. Menurut saya yang saya lakukan wajar-wajar banget gitu ya. Tetapi ternyata respon umat berbeda. Waktu itu saya melakukan prosesi sakramen Maha Kudus. Dan romo-romo di paroki itu atau romo-romo tamu sebenarnya juga melakukan hal yang sama ya. Tetapi yang membedakan menurut umat yang hadir di situ, saya juga nggak punya waktu untuk menitin ya, saya itu berapa lama prosesi itu ya. Tetapi umat itu menangkap saya itu nggak tergesa-gesa ya ketika melakukan prosesi. Dan umat di Karanganyar itu devosi-nya pada sakramen Maha Kudus gede banget teman-teman ya. Jadi tidak hanya ini ya, kasulah saya yang dipegangi umat ya, jubah saya juga dipegangi umat ya, sampai sepatu saya juga dipegangi umat ya, sehingga saya nggak bisa jalan lagi. Nah, karena nggak bisa jalan lagi, ya udah saya diem aja ya sampai itu dilepaskan ya. Lalu saya lanjut lagi jalan, dipegangin lagi ya. Dan ya udah saya berhenti di situ beberapa lama ya. Dan begitu seterusnya. Dan ternyata saya yang tidak melepaskan diri secara paksa dari pegangan umat itu diapresiasi. Wah, Romo itu dalam liturgi punya waktu ya, kelihatan nggak tergesa-gesa ya. Romo-romo lain itu suka pilih jalan di tengah ya, sehingga tangan umat itu nggak bisa sampai ke tengah ya. Jadi pengen meraih tapi nggak dapat gitu ya. Karena romonya tahu ya, kalau dia agak ke pinggir pasti dapat tangannya umat ya, dan nggak bisa jalan lancar ya, seperti freeway atau jalan tol ya. Ini seperti jalan provinsi, bahkan jalan kampung ya, yaitu banyak lubangnya sehingga harus menghindar sana sini, akhirnya macet ya. Oke, terima kasih Mbak Clara ya.
Semoga kutubnya Mbak Clara tetap positif ya, sehingga saya tetap negatif ya. Oke, Mbak Putri. Mbak Put, yuk. Pertanyaannya sama. Apa Romo pertanyaannya? Ulangin. Waduh. Lah kamu di sampingnya Mbak Clara itu gunanya apa ya? Bagian mana dari sebuah perayaan liturgi yang buat Puput itu langsung nyantol di kepala ya, bahwa di situ ada apakah itu penebusan Allah, atau Allah itu mendamaikan kita, atau Allah itu memberikan kekuatan dengan Roh Kudus-Nya. Nah, di antara perayaan-perayaan itu yang paling favorit buat Mbak Putri apa ya? Kalau itu pas misteri Paskah Kristus. Misteri Paskah Kristus. Nah, misalnya itu mulai dengan Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, Minggu Paskah. Sing ngendi, Mbak? Yang mana? Wah, kan ada Roberta ya. Sing ngendi itu yang mana? Ya. Which one ya? Which is ya? Yang wafat, kebangkitan, sama kenaikan Kristus, yang karya keselamatannya. Oke, kalau dipilih salah satu, wafat, kebangkitan, kenaikan, dibuat peringkat 1, 2, 3. Peringkat yang satu yang mana, Mbak Putri? Wafat. Yang wafat ya. Mengapa yang wafat yang dipilih, Mbak Putri? Mengesannya di mana sih wafatnya? Kan Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa kita manusia. Nah, kan waktu perayaan itu Jumat Agung, kita kan maju terus nyium salib Yesus di depan itu. Nah, di situ saya sempat mau kayak mau nangis cuman malu. Oke. Menangis cuman malu. Terus karena di situ saya ngerasa Tuhan Yesus wafat karena Tuhan Yesus disalibkan itu karena dosa kita, gitu Om. Lebih ke wafat Tuhan Yesus. Oke, kalau mencium salib saja yang seringkali sangat sekejap itu ya, Mbak Putri bisa sangat tersentuh. Saya tuh bayangkan ya, Mbak Putri itu kalau melihat drama penyaliban Yesus ya, tisunya habis berapa kotak, Mbak Putri? Suka nangis nggak kalau waktu nonton drama penyaliban Yesus? Apalagi sekarang serdadunya lebih kejam daripada sebelumnya ya. Setelah nonton The Passion of Christ ya, Yesusnya betul-betul babak belur ya setelah drama penyaliban itu ya. Itu buat Mbak Putri menyentuh juga nggak sih ketika pasio yang didramakan itu? Kan ada pasio yang dinarasikan, maksudnya dibacakan, dengan pasio yang didramatisasikan. Buat Mbak Putri menyentuh mana sih? Kalau diminta milih ya, jangan pilih dua-duanya ya. Menyentuh semua Romo ya, itu jawaban orang Jawa ya. Itu seperti kalau jajan di lesehan ya. Pengen nasi goreng tapi pengen bakmi juga ya. Akhirnya milihnya nasi Magelangan ya, karena ada bakminya, ada nasinya ya. Nah, Mbak Putri, pasio yang dibacakan atau sekarang 3 aja ya pilihannya ya. Pasio yang dibacakan, pasio yang dinyanyikan, atau dramatisasi pasio yang paling mengesan buat Mbak Putri? Paseo yang dinyanyikan Romo. Karena pas itu tahun lalu saya sempat kebagian tugas buat paseo. Tapi saya tugasnya sebagai orang kayak wanita yang menangisi Yesus begitu Romo. Jadi perannya tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bernyanyi pasionya itu.
Tapi saya mendengarkan teman-teman saya yang lain yang seperti Jadi Yesus, Bunda Maria, dan di situ saya menghayatinya Romo. Mau nangis tapi di depan umat malu, mau nggak bawa tisu. Iya, pakai lengan, Mbak. Iya. Nanti yang dikatakan oleh Mbak Putri ini penting banget ya, teman-teman. Ini kita sebut sebagai aspek performatif. Ya. Nah, aspek performatif itu adalah ada banyak bagian dari liturgi yang dikatakan sekaligus diperagakan. Nah, Romo misalnya Tuhan beserta kita kan nggak cuma diem gini ya, tetapi Romo akan membentangkan tangannya ya, Tuhan beserta kita. Ini ada aspek performatifnya ya. Dan pesannya itu menjadi penuh karena diperagakan juga ya. Jadi misalnya ya, mungkin kalian pikir-pikir ya, Romo Andalas itu sering ngomong tentang perhatian, pura personalis ya. Tapi saya itu Valentine sendirian, jauh dari orang tua, kok nggak dikirimi coklat ya sama Romo ya. Nah, memberi coklat itu adalah sisi yang performatif ya. Tapi saya nggak bisa membayangkan ya kalau semua dari kalian ketemu saya lalu minta coklat ya. Kayaknya kantor saya akan bangkrut ya. Mungkin coklatnya saya potong kecil-kecil dulu ya, sehingga kalian semua dapat bagian ya. Oke, mengapa yang ini Mbak Putri? Mengapa bagian yang ini, yang dikatakan, pasio yang dibacakan ya, dengan pasio yang didramatisasikan, menurut pengalaman Mbak Putri, agak kurang menyentuh dibandingkan yang dinyanyikan. Karena kalau dibacain itu, kalau tempat saya selama ini dinyanyiin mau. Jadi kalau dibacain tuh kurang mantep, kayak yang pas Yesus ngomong itu kan ada nada rendah yang cowok yang nyanyi gitu. Jadi kayak dia kayak menyerupai Yesus gitu. Jadi benar-benar pasio itu bisa menyentuh seluruh umat dengan dinyanyikan. Oke, kira-kira ini salah lektornya apa ya yang membaca ya? Nah, karena nanti itu akan jadi salah satu pembicaraan ya tentang pembinaan para lektor ya. Dan saya kira nanti kemungkinan besar banyak dari kalian ya akan berperan di situ. Saya sendiri beberapa kali ya saya menjadi juri untuk penerimaan lektor-lektris di Kota Baru ya. Jadi buat kalian yang akan daftar ya, hati-hati ya. Jangan pingsan kalau tiba-tiba menemukan saya di antara salah satu juri yang menentukan nasib kalian ya, diterima atau ditolak ya sebagai lektor atau lektris. Menurut Mbak Angelika Putri, seringkali apa sih yang kurang menurut Mbak Putri sehingga pasio yang dibacakan yang kita lakukan pada hari Minggu Palma itu agak kurang nyentuh ya? Silakan Mbak Putri. Romo diulangin, sinyalnya jelek. Oke. Tidak ada rewind ya. Apa sih yang membuat seringkali pembacaan narasi pasio itu pada Minggu Palma agak kurang menyentuh ya? Padahal dari segi waktu kan Pak lumayan panjang ya. Dan ini kan berarti kurang membawa manfaat untuk umat ya, ketika pembacaan itu tidak sampai pada tujuan. Seringkali yang kurang apa sih menurut Mbak Putri melihat para lektor dan lektris membacakan pasio hari Minggu Palem itu ya? Penghayatannya Romo. Oke, penghayatannya ya. Oke, nanti teman-teman di salah satu slide juga akan ada ini. Yang pertama adalah pengetahuan Alkitabiah. Ya. Yang lain adalah teknis, ya.
Dan seringkali juga teknik ya, terutama pengetahuan Alkitabiah itu nanti membantu ya. Misalnya dengan pengantar kitab suci, atau metode tafsir kitab suci, atau kitab suci Ibrani, atau kitab suci Kristiani. Singkatnya adalah pengetahuan kita tentang kitab suci itu akan memberikan konteks ya, teman-teman ya. Dan yang lain yang perlu diperhitungkan selain pengetahuan Alkitabiah dan juga nanti teknis. Wah, yang kedua malah saya lupa ya. Nanti kalau saya ingat ada di slide ya, nanti melihat kalian malah jadi lupa yang kedua ya. Oke, sambil saya nginget-inget, saya ngajak ngobrol dulu aja ya. Ini Mbak Carolina Cynthia ya. Saya hari Minggu kemarin ketemu Mbak Carolina ya. Saya kira dulu Mbak Carolina itu tinggi sekali ya, ternyata mungil ya. Ya, Mbak Carolina. Kalau kemarin waktu di Sendang Jatiningsih, bagian apa sih yang paling menarik, Mbak Carolina, sejak kamu datang sampai kamu akhirnya pulang? Di situ kan ada banyak ya, ada tempat devosi kepada Bunda Maria, ya. Tentu ada perayaan liturginya sendiri, dan macam-macam ya, devosinya juga kepada ini ya, Maria yang memangku jenazah Yesus, ada Yesus yang ada di atas kayu salib. Lalu kalau jalan-jalan agak jauh, Mbak Carolina juga bisa lihat ya, Yesus yang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan seterusnya. Dari semua tempat yang ada di sana, yang paling menyentuh Mbak Carolina Cynthia apa sih kemarin? Selain nyanyinya ya, nyanyinya merdu ya, cuman agak dikotori oleh Romo Andalas yang fales ya, nggak ngambil nadanya nggak pas ya, bahkan nggak denger ya, sehingga wah saya sudah siap-siap nyanyi, ternyata diambil oleh kornya ya, bagian saya ya. Yuk Mbak Carolina. Yang menyentuh sebenarnya yang itu Romo, patung salibnya itu sih Romo. Kok itu bisa menyentuh Mbak Carolina? Ini penting banget ya teman-teman. Itu nanti menjadi alasan juga ya mengapa tempat-tempat Gua Maria tertentu lebih favorit untuk umat. Sementara mungkin tempat-tempat lain agak kurang favorit ya. Di tempatnya Clara itu ada tempat Gua Maria ya, tapi agak sepi ya. Saya ke sana itu saya jadi satu-satunya pengunjung ya teman-teman ya. Rumputnya udah tinggi-tinggi ya, airnya agak budek ya, di Sendang Kendimas itu ya. Saya satu-satunya pengunjung di situ ya. Mengapa itu menyentuh buat Mbak Carolina? Karena kemarin kan foto-foto itu Romo itu ada asapnya, jadi kayak drama-drama gitu. Oke. Ya, jadi ada efek ini ya. Efek cahaya ya dan asap ya. Oke, kalau dari ininya sendiri, Mbak Carolina, dari ininya sendiri ya, pemandangan yang diciptakan di situ ya, ada sesuatu yang menarik enggak, Mbak Carolina? Saya menangkap sih dengan kamera saya ya, yang menarik perhatian saya di dekat situ, tapi mungkin yang paling menarik buat saya adalah di depan patung Gua Marianya itu ya. Patung Maria di gua itu ya. Dan ternyata bukan patung Bunda Maria yang menarik perhatian saya, teman-teman. Tetapi ada dua lilin yang dinyalakan di situ. Dan persis di atas lilin itu ada salib-salib kecil ya. Itu buat saya menyentuh banget sih. Saya jarang ya melihat ada sebuah kreasi kayak gitu ya. Dan saya
kemarin karena saya lumayan datang duluan, kira-kira 2 jam sebelum acara ya. Jadi saya punya kesempatan untuk berdoa, lalu jalan-jalan. Itu saya membayangkan sih kelihatannya yang mengkreasi pinter sih, dia menangkap bahwa ketika kita hadir di hadapan Bunda Maria, kita seringkali punya sekurang-kurangnya ya salib-salib kecil. Dan ornamen yang ada di situ mencoba bahwa kita itu datang ke situ dalam keadaan berbeban. Ya. Dan kemudian itu yang saya homilikan ya. Saya sampai datang ke sana masih mikir ya, mau homili apa ya buat Mbak Carolina dan teman-teman gitu ya. Lalu melihat salib-salib kecil itu saya tak homili itu aja lah. Gimana Mbak Carolina? Sebenarnya kalau di Gua Maria itu yang menarik itu karena suasananya, Mo. Suasananya itu pas di Gua Maria, selama ini saya mengunjungi Gua Maria itu banyakan tuh selalu ada kali, Romo. Jadi background kalinya itu, sungainya itu sama situasi teduhnya itu yang pasti buat tenangin hati gitu, Romo. Jadi lebih menariknya di suasananya sih, Romo. Ya, jadi buat teman-teman yang belum ke Sendang Jatiningsih ya, please go there ya. Nggak jauh-jauh kok dari kampus ya. Nanti bisa minta tolong ini ya, Bruder siapa ini? Jack Juang ya. Dia punya sepeda motor yang laki banget ya. Bisa gonceng Bruder ya. Yang penting jaga jarak ya sama Bruder ya. Bruder itu tak kirain di belakang saya, ternyata dia jauh di depan saya ya. Dia ngebut ya. Istimewa ya yang dikatakan Carolina, ternyata tidak sekedar tempat ya, tetapi suasana di sekitar itu menciptakan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ambience ya. Suasana tertentu yang membuat lebih sakral ya. Yaitu suara gemercik Sungai Progo ya. Ya, jadi itu agak berbeda mungkin dengan beberapa tempat ziarah lain yang tidak ada background sungainya. Ya, persis di samping Gua Maria Sendang Jatiningsih itu ada Sungai Progo yang besar ya, alirannya airnya itu bisa kita dengar ya. Oke, terima kasih Mbak Carolina ya. Kapan-kapan kita ke sana lagi, Mbak Carolina. Oke, teman-teman, saya akan lanjut ya. Nanti tentu saya memberikan kesempatan kalian untuk tanya-tanya ya, teman-teman. Jangan khawatir, kuliah kita nggak akan 4 jam ya, teman-teman. Saya tidak akan menyiksa kalian ya di ruang Zoom ini ya. Kira-kira ya kita ketemu setengahnya lah. Ya, jadi nggak sampai 2 jam ya. Pokoknya atau kalau kalian capek atau saya capek, kita berhenti ya. Jangan buru-buru bilang capek ya. Jangan, tahan dulu ya. Nah, teman-teman, dokumen yang akan sering kita gunakan untuk mata kuliah ini adalah yang Sacrosanctum Concilium ya. Di Pendikat akan sering disingkat SC ya. Bukan steering committee ya, tapi Sacrosanctum Concilium ya, teman-teman. Nanti akan ada singkatan SC yang lain ya. Sacramentum Caritatis, tetapi biasanya kalau SC biasanya yang kita maksud adalah Sacramentum Concilium ya. Sementara nanti kalau ini ya Sacrosanctum Concilium ya. Sementara kalau Sacramentum Caritatis biasanya akan saya sebut panjang ya, biar tidak kalian tidak rancu ya. Dan di sini perayaan liturgi itu mendapatkan tempat ya. Lagi-lagi teman-teman, saya membaca dokumen ini berangkat dari liturgi ya, tidak dari kitab suci. Maka di dalam liturgi juga ada bagian homili ya, mazmur, lalu ada doa permohonan, lalu ada doa-doa yang lain, ada madah-madah liturgi, dan seperti tadi ya, ada lambang-lambang liturgis dan juga ada tindakan-tindakan liturgis. Lambang-lambang liturgis di dalam gereja Katolik itu jauh lebih penuh ya, teman-teman.
Sementara di gereja-gereja Kristen karena apa ya? Pernah punya sejarah tertentu ya. Maka misalnya patung orang kudus ya, itu tidak selalu ada. Lalu Bunda Maria barangkali juga tidak mendapatkan tempat sentral ya, karena mau fokus pada sosok Yesus. Sehingga itu membawa perbedaan ya, teman-teman, bahkan di ruang-ruang liturgi ya, yang kita sebut sebagai gereja. Maka pemahaman penuh iman akan kitab suci harus selalu mengacu kembali kepada liturgi, dan nanti juga bagian-bagian yang lain ya perlu mengacu pada sabda Allah ya, terutama dalam pembicaraan kita hari ini ya. Nah, ini barangkali sesuatu yang baru ya, teman-teman, terutama terkait dengan entah itu kalender liturgi atau masa-masa liturgi, ternyata gereja itu memikirkan ada pedagoginya ya. Pedagoginya itu kayak apa sih? Bahwa tahun liturgi itu dibuat berirama ya, teman-teman. Jadi tidak asal disusun ya, tidak asal diurutkan, tetapi ada irama tertentu yang ditawarkan oleh gereja. Nah, tadi kalian sudah banyak bicara tentang mengenangkan misteri-misteri penebusan ya. Dan itu dalam ini ya, dalam masa-masa liturgi ya. Dari masa Prapaskah, masa Paskah, masa Diasa, lalu masa Advent ya, lalu masa Natal dan kembali ke situ ya. Itu ada iramanya ya, dan saya kira ini challenge ya, tidak hanya buat Romo, tetapi untuk kita semua ya yang ada di pendidikan, untuk bisa menangkap irama itu ya, sehingga kita selalu menempatkan misalnya bacaan tertentu dalam liturgi, dalam irama liturgi itu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan mata kuliah liturgi ini, terutama kita bisa menangkap bahwa ada pedagogi tertentu di dalam perayaan liturgi kita. Dan tentu juga nanti ada hubungannya ya antara liturgi dengan kitab suci ya, termasuk di dalam perayaan sakramen-sakramen. Dan seringkali hubungan ini masih implisit ya. Mungkin kita belum terlalu sadar akan hubungan itu, sehingga kadang-kadang perayaan sakramen masih terpisah dari kitab suci, dan demikian juga sebaliknya ya. Bahwa sebenarnya kalau dari perspektif kitab suci, sakramen itu, kitab suci dalam sakramen itu perannya sentral banget ya. Oke, saya sekarang membuka tanya jawab dulu ya, biar kita lebih interaktif ya. Pertanyaan-pertanyaan apa tentang liturgi yang ada dalam benak kalian ya? Dan yang jawab tidak harus kalian, tidak harus saya, tapi teman kalian juga boleh dicek ya, bisa jawab atau tidak. Ya. Kita mulai saja dari Amos Rizaldi. Ya. Tanyalah sesuatu tentang liturgi, tapi tanyalah pada temanmu dulu untuk jawab ya. Nah, kamu boleh milih salah satu teman di sini ya. Karena ini masih dalam suasana Valentine, jadi kita akan main couples ya. Jadi Amos mau couple-nya siapa? Tapi di ruang Zoom ini aja ya, Amos ya. Ya, Bro. Yuk, satu pertanyaan terkait dengan liturgi. Oke. Pertanyaan saya untuk siapa dulu ya, biar tidak pingsan ya, dan ya, biar tidak leave group ya. Saya jaga biar dia tidak leave group ya. Apakah Mbak Lucia Ari atau pokoknya jangan sesama dari ini ya, dari sekitar Condong Catur dan sekitarnya ya. Jangan satu rumah. Siap, Bro. Saya akan tanya Lucia Ari. Iya, Lucia. Yuk, Mbak Lucia Ari.
Mungkin saya akan tanya sesuatu yang belum tadi dibicarakan. Oke. Perbedaan liturgi dan devosi. Perbedaan liturgi dan devosi. Oke. Mungkin dikasih contoh misalnya devosi apa, Amos? Kalau Devosi di rumah kamu itu saya yang di ini ya. Rumah kamu itu mana itu daerahnya? Sambisari. Saya Pelotan, Romo. Oh, oke. Kamu Stadion. beda, ya? Oh, kamu Bagul. stadion ya. Ya. Tapi di rumah kalian yang sekelas sikat itu ya, saya selalu kalau datang ke situ tuh saya pengen devosi ya. Berdoa di hadapan pendiri kalian ya. Karena pendirinya tuh gede ya, besar, dan saya tuh kok kelihatannya di mata-matai terus oleh pendiri kalian ya setiap kali gitu ya. Siap, Romo. Misalnya apa? Amos devosi. Devosi kepada Maria. Hal yang paling lazim ya rosario. Oke ya, devosi kepada Maria, rosario, novena. Ya. Novena ya. Oke. Itu apa hal yang paling membedakan antara devosi dan liturgi? Itu, Romo. Tapi pertanyaan jelas. Ini juga berangkat dari kekurang pahaman saya, Romo. Jadi nanti kalau seandainya teman tidak bisa jawab, saya minta Romo bantu jawab. Oke, saya cari di Google dulu ya jawabannya ya. Siap, Romo. Oke, Mbak Lucia Ari, apakah pertanyaannya jelas? Cukup jelas, Romo. Apakah jawabannya cukup jelas juga? Nggak tahu, Romo. Ini Yuk, Mbak Lucia Ari, sejauh pengetahuan kamu sekarang ini ya. Iya. Kalau sepemahaman saya, tadi kan sebelumnya Romo tanya itu apa liturgi dalam pemikiran kita ini apa? Kalau aku pribadi liturgi dalam pemikiran aku itu ekaristi. Nah, kalau misalnya perbedaan liturgi sama devosi kan, kalau liturgi itu mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Seperti itu. Kalau devosi kayak tadi contohnya devosi Maria itu terkhusus buat Bunda Maria, devosi untuk doa rosario seperti itu. Itu pemahaman saya, Bruder. Oke. Lalu yang paling membedakan apa sih, Mbak Lucia Ari? Karena ini masih suasana Valentine ya, kita buat lebih personal ya, biar mereka ngomong berdua ya. Yang paling membedakan apa sih, Mbak Lucia? Mungkin yang paling membedakan ini ya, Romo. Kalau misalnya di dalam perayaan Ekaristi itu ada gerakan liturgisnya gitu. Kalau misalnya kita berdevosi, misalnya devosi kepada Bunda Maria kan biasanya cuman duduk terus berdoa seperti itu. Kalau misalnya kita dalam perayaan Ekaristi ada gerakan-gerakan liturgisnya yang sudah ditentukan. Oke, dalam Ekaristi sudah ada gerakan-gerakan liturgis yang ditentukan. Sementara kalau devosi, gerakan-gerakan liturgisnya lebih lebih punya ada unsur kebebasannya ya. Ya, kita Amos dan Lucia Ari pagi ini TikTokan ya. Jadi jawabannya Lucia Ari menjawab nggak sih? Atau Amos masih mau tanya lagi? Menjawab, Bro. Oke, menjawab ya. Nanti ini ya salah satunya yang membedakan ya Amos dan teman-teman ya. Liturgi perayaan-perayaan seperti Ekaristi itu seringkali disebut sebagai perayaan yang lebih resmi ya. Dan biasanya diselenggarakan dalam kebersamaan. Maka seperti yang disampaikan oleh Mbak Lucia Ari, itu ada gerak-gerak yang disepakati ya. Misalnya di TPE yang baru ya, teman-teman, misalnya umat berdiri, umat duduk ya. Kalau kamu tiba-tiba duduk sendiri ya, mati gaya ya. Nanti ya. Wah, masih muda, malas banget sih, disuruh berdiri sebentar aja nggak mau ya. Karena itu semacam gerak-gerak yang kita sepakati bersama ya. Tetapi mungkin tetap ada unsur yang lebih devosionalnya ya. Misalnya waktu
ini ya doa syukur agung ya. Sebagian umat barangkali akan duduk, tapi mungkin yang merasa sangat tersentuh kalau bersujud ya, mereka akan memilih bersujud, dan umat biasanya tidak akan memperkarakan ya, tidak akan bertanya mengapa kamu bersujud sementara saya duduk ya, karena dua gerak itu diberi ruang ya. Terus nanti waktu romonya mengangkat gusti, juga mengangkat piala, itu ada macam-macam gestur yang barangkali lebih devosional juga ya. Misalnya untuk yang Jawa atau yang mungkin dalam budayanya itu ada penghormatan pada sosok yang tinggi dengan menyembah. Misalnya kalau nanti teman-teman ke Kota Baru ya, nanti silahkan lirik ya, terutama waktu doa syukur agung begitu ya. Nanti akan ada yang mengangkat tangannya seperti ini, dan mungkin ada kata-kata tertentu yang diutarakan ya. Atau ada yang saya misalnya lebih senang dengan menyentuh hati saya ya, lalu suaranya lebih dalam hati begitu ya. Itu. Nah sementara kalau ini menggunakan bahasa teman-teman Muslim ya, kalau perayaan liturgi resmi itu hukumnya wajib, kalau devosi itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita nggak boleh ya maksa orang untuk ikut novena ya, karena itu lebih devosi ya. Kamu kok nggak novena ya? Nah, kamu boleh jawab kan fakultatif ya, hukumnya kan sunnah ya. Jadi kita boleh ya, tapi bisa jadi saya nggak novena tapi saya berdoa kok kepada hati kudus Yesus ya. Maka nanti di gereja itu bisa jadi umat itu melakukan baik berdoa pada hati kudus Yesus atau kepada Maria atau kepada Pieta, bisa jadi orang ke salah satu lokasi atau kedua lokasi, tidak semuanya ya. Nah itu kurang lebih perbedaan antara perayaan liturgi yang bersama resmi dengan yang devosi ya. Nah, sekarang giliran Lucy Ari tanya pada Amos. Kamu punya pertanyaan apa, Mbak Lucy Ari ya? Jangan status ya. Amos itu statusnya complicated ya. Bingung mau tanya apa. Oke, ya mungkin kalian sudah saling memahami ya, jadi tidak perlu tanya satu sama lain ya. Oke, kita tampilkan Mbak Clara Riber. Ya, biar lebih personal ya, saya tanya dulu ya. Mbak Clara mau TikTokan sama siapa, Mbak Clara? Pilihlah salah satu bujang di grup ini. Bruder Rizky deh. Bruder Rizky, waduh. Saya nggak membayangkan ya, pasti Bruder Rizky hari ini berbunga-bunga ya. Dipilih oleh Mbak Clara ya. Nanti teman-teman Omi dicek ya, Bruder Rizky hari ini makan siang atau tidak ya. Jangan-jangan langsung berdoa di kapel ya. Mensyukuri cinta Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup Bruder Rizky hari ini ya. Yuk Mbak Clara, kamu dulu deh. Kamu mau tanya apa? Begini, kemarin sempat dengar istilah tahun liturgi. Tahun liturgi. Sama tahun sipil kalau nggak salah. Tahun sipil ya. Bruder Rizky langsung mengkat ya. Mau nanya pengertian masing-masing dan juga perbedaannya. Oke, kamu waktu itu dengarnya di mana, Mbak Clara? Di gereja. Ya, ada tahun sipil, ada tahun liturgi ya. Waktu itu dalam konteks apa, Mbak Clara? Kamu dengar istilah itu? Mungkin bisa membantu Bruder Rizky untuk tidak terlalu luas, ya, tidak terlalu ngelantur jawabnya, tapi mungkin dalam konteks ya. Seringkali konteks itu membantu ya. Waktu itu
Clara dengarnya dalam suasana apa atau pada peristiwa apa sehingga dua kata itu muncul? Waktu itu dengarnya waktu ada rapat di gereja Romo sama ini pertemuan sama DPP. Dan sempat dengar kalimat lengkapnya itu. Kalau boleh saya agak lengkap lah ya, biar Brother Rizky sambil browsing ya. Waktu itu omongin apa, terus tiba-tiba muncul dua kata itu, Mbak Clara. Kayaknya waktu itu bahasnya tentang kegiatan yang mau dilaksanakan. Jadi lihat tahun liturgi dulu, menyesuaikan gitu. Oke, ada gambaran Brother Rizky tentang tahun sipil terutama? Pak Romo, ini saya baru pertama kali dengar ya Romo tahun sipil. Mungkin tahun sipil itu yang dimaksud yang kalender itu ya, Brother ya. Jadi kalender hari-hari tanggal merah atau apa itu kan juga, atau hari-hari besar negara ya, itu kan juga dalam arti tentu apa ya, itu mungkin kalender sipil di situ ya. Oke. Kalau dari tahun liturgi sendiri, yang saya pahami bahwa tahun liturgi ini, ya ini di mana sebenarnya gereja mau merayakan karya keselamatan Kristus pada hari tertentu, tapi di sepanjang tahun ini, sehingga seluruh misteri keselamatan Kristus itu dipaparkan dalam tahun liturgi, misalnya mulai dari penjelmaan, kemudian dari kelahiran, sengsara, wafat, hingga sampai kedatangannya kembali. Nah, maka ya ada yang namanya tadi apa, masa biasa, kemudian masa Advent, kemudian Natal, kemudian masuk lagi ke masa biasa, masa Prapaskah dan masa Paskah, dan tentu ini semua ingin sebenarnya menggambarkan karya keselamatan Kristus di sepanjang tahun atau misteri-misteri yang kita rayakan. Dan kalau apa tadi? Tahun sipil. Tahun sipil ya mungkin kadang ada pembedaan ya, misalnya ketika tanggal 15 Agustus hari raya Santa Perawan Maria itu kadang juga ada di tanggal merah, tapi melainkan perayaan liturginya biasanya dimajukan atau diundurkan di hari Minggu yang paling dekat. Misalnya kalau itu jatuhnya pada hari Selasa, berarti dirayakan pada hari Minggunya sebelum hari tanggal 15 itu. Mungkin itu sih Romo yang saya pahami, Romo. Ya, terutama yang kalender sipil ya, karena kebijakan apa ya, liburan dan macam-macam itu seringkali digeser-geser ya. Dan saya tidak tahu ya nanti dari sisi agama apakah oke dengan pergeseran-pergeseran itu ya. Misalnya sekarang ini tentu liburan-liburan yang panjang akan diputus-putus ya, agar orang tidak libur misalnya hari Jumat, kalau Seninnya libur, itu kan orang kemungkinan ya misalnya di tengah-tengah suasana pandemi ya, itu akan cenderung Seninnya diminta masuk ya, lalu liburnya akan dipilih hari Selasa. Nah itu untuk ini ya, untuk menginterupsi ya misalnya atas kebijakan tertentu ya, misalnya atas kebijakan kesehatan ya, lalu yang sering diperhitungkan juga untuk kepentingan pariwisata ya. Jadi semakin panjang liburnya itu akan semakin menggerakkan ekonomi ya, terutama di kota-kota pariwisata seperti Jogja ya. Jadi orang hari Minggu belum harus pulang karena Seninnya masih libur ya. Tetapi sekarang pandemi ini tentu kebijakannya biasanya akan dibuat lebih keras. Jadi meskipun Seninnya libur, kadang-kadang yang diliburkan Selasanya ya, sehingga Senin orang harus masuk kerja ya. Oke, lalu yang bisa saya tambahkan nanti juga terutama terkait dengan kitab suci ya. Nanti selain tadi ya masa-masa liturgi, juga untuk membuat itu lebih berirama ya. Gereja juga membagi dalam tahun liturgi A, tahun liturgi B, dan tahun liturgi C ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut sehingga semua bagian kitab suci, terutama bagian-bagian yang penting, nanti akan dapat tempat ya
di dalam gereja ya. Nah, dengan membuatnya kalender liturginya itu A, B, dan C, semakin banyak pilihan ya. Dan itu ada dalam siklus juga ya, sehingga iramanya selain dengan masa-masa itu juga dengan pilihan bacaan liturginya ya, dengan variasi A, variasi B, dan variasi C ya. Maka nanti menjadi penting ya teman-teman, kita tidak hanya punya pengetahuan umum tentang Injil, tetapi kita perlu tahu lebih detail ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya teologi yang khas ya, sehingga tidak bisa begitu saja disama-samakan ya antar Injil ya, tetapi mereka harus kita perlakukan secara spesial ya, harus dibaca menurut teologinya Matius, menurut teologinya Markus, menurut teologinya Lukas, menurut ini ya, teologinya Yohanes, bahkan mungkin eklesiologinya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Sehingga lebih kaya ya. Dan mungkin ini challenge ya untuk nanti tidak hanya Romo, tetapi buat kalian juga ya yang bekerja pastoral ya di paroki atau di komunitas manapun ya. Kemampuan apa ya? Saya mau emphasize ya, terutama untuk di pendidikan ini ya. Meskipun banyak dokumen liturgi itu mengadres terutama Romo, tetapi untuk kepentingan kelas kita, saya selalu menempatkan ini apa ya untuk kita sebagai katekis ya, bahwa ini juga berlaku untuk kita. Oke. Apakah Mbak Clara merasa terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Atau masih mau tanya Bunda Rizky? Misalnya, Bunda Rizky kapan bisa dinner bareng sama saya? Enggak, Romo sudah. Oke, sekarang Bunda Rizky, yuk tanya pada Mbak Clara. Silahkan di-unmute dulu. Ya, pokoknya pertanyaan apapun lah yang Bruder punya tentang liturgi yang kayaknya Mbak Clara pakar banget nih dalam liturgi ya. Ya, mungkin menyambung tadi Romo tentang tahun liturgi kan, karena kan katanya kan Clara sudah ngikutin dengar tentang tahun liturgi dan lain sebagainya. Nah, di tahun liturgi itu kan ada banyak masa gitu kan, masa biasa, kemudian Advent, Prapaskah, dan lain sebagainya. Nah, itu sih bagaimana sih penghitungan dari masa biasa ke masa Advent, kemudian Natal, dan kemudian bedanya dari tahun A dan tahun B, tahun C, apakah makna perayaannya itu juga ada sedikit berbeda? Nah, itu mungkin bisa dijawab. Iya, Mbak Clara nggak boleh jawab gini loh. Di Google ada, Bruder. Google Image itu loh. Mbok di-download. Itu sih marah ya. Jawaban orang marah. Tapi Mbak Clara boleh menjawab dari perspektif manapun ya, Mbak Clara ya. Sejauh kamu punya pengetahuan ya. Dan mungkin isu tertentu ya yang Mbak Clara juga mau angkat ya. Misalnya kalau saya ya, salah satu yang kadang-kadang saya sebagai Romo ya yang memimpin Ekaris itu kadang-kadang gemes ya pada gereja itu adalah sekarang itu hari biasa Ekaris itu jadi sedikit sekali ya karena hampir setiap hari ada santo-santanya ya. Padahal saya tuh pengen juga ya kalender liturgi itu biasa aja gitu. Karena buat saya itu seringkali tadi ya kesadaran bahwa ada irama tertentu ya yang kadang-kadang terinterupsi ketika terlalu banyak santo-santa ya. Karena kan santo-santa itu bacaannya khusus ya teman-teman ya. Seringkali tidak mengikuti begitu saja bacaan biasa, tetapi seringkali bacaannya itu khusus. Nah, kalau hampir setiap hari bacaannya khusus terus, lalu yang agak terkorbankan adalah irama liturginya ya. Oke, kelihatannya Mbak Clara udah siap, jadi saya hentikan penjelasan saya ya. Yuk, Mbak Clara.
Mohon maaf nih, Bruder. Sudah selesai browsingnya, Mbak Clara? Ya. Udah browsing tapi nggak dapet ya, Romo. Yang saya tahu cuman tahun A, B, dan C, tapi saya nggak tahu cara penghitungannya, gitu Romo. Oke, jadi berapa lama begitu ya? Iya, saya nggak tahu. Setelah Paskah ya, menuju Pentakosta, gitu ya, atau dari kenaikan Tuhan ya sampai Pentakosta. Kalender liturgi itu nanti bisa dilihat di Google ya. Sudah dibuat lingkaran semacam gambar ya, secara visual, infografis, membantu sih. Dan kita nggak perlu ngapal-ngapalin juga ya, tinggal di-download, ditaruh di HP kita ya. Kalau ada yang tanya, tinggal kita buka aja ya. Kita mungkin nggak akan banyak ngomong secara detail bagian-bagian itu ya teman-teman, tapi ya siapa tahu ya, kita akan lebih bicara tentang spirit liturginya ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya kira pengetahuan umum ya, karena kadang-kadang di paroki itu ditanyakan ya. Dan wah, saya dulu sama Romo Andalas nggak pernah diajari itu. Jangan menghitamkan Romo Andalas ya kalau sudah di paroki ya teman-teman. Kalian perlu belajar juga ya. Oke, kita undang satu lagi, Heri Jun. Yuk gabung. Ya, kita akan remove Mbak Clara dan Bruder ya. Bruder jaga hati, Bruder ya. Oke, Heri Jun, kamu mau nunjuk siapa teman kamu untuk TikTokan? Pada off game semua ini. Oke, enggak apa-apa. Siapa ya? Suster Cornelia. Suster Cornelia. Ya, ini partner berat loh Heri Jun. Ya. Suster mau tanya dulu atau mau menerima pertanyaan dulu? Ini kalau Heri Jun mau bertanya, saya siap menjawab jika saya bisa menjawab, Rom. Oke, Heri Jun, kamu ditantang suster. Tanya aja, Heri Jun tak jawab ya. Pertanyaannya, ini suster, saya belum memahami yang bagian liturgi yang apa tentang apa yang mungkin dari pribadi dari suster aja, apa yang dirasakan dari ketika perayaan liturgi berlangsung dan apa yang bikin suster jadi mungkin terasa apa gitu, apa kayak yang seperti Romo bilang tadi juga, apa yang chemistry dari liturgi itu apa gitu, kalau dari suster misalnya dari segi pelayanannya atau segi khotbahnya atau yang lain gitu. Dari pribadi aja maksudnya liturginya. Oke, suster, pertanyaan Heri Jun jelas? Bisa dijawab? Apakah Heri Jun bisa ulang pertanyaannya? Dan tadi ini ya. Ini taktik ya untuk mencari jawaban dulu. Maksudnya Heri Jun itu dalam penghayatan perayaan Ekaristi sedang berlangsung seperti itu atau bagaimana itu? Ya itu suster, dari pribadi aja. Misalnya
biasa juga kalau dalam pelayanan Ekaristi itu kadang sangat rasa berdosa sekali apa segala macam yang terjadi itu. Kalau dari mana itu secara pribadi aja. Ya, terima kasih. Ya, Suster. Ini misalnya ya, ini salah satu yang pernah berlangsung di Gereja Kota Baru ya. Mungkin teman-teman yang baru datang ke Kota Baru, mungkin bertanya-tanya ya, kok Ekaristinya cepat ya, ngebut. Ya, kalau romonya terlambat, dikasih surat peringatan oleh tim liturginya ya. Nah, ini ada sejarahnya ya, dari Jun dan teman-teman, Sister Cornelia juga. Beberapa tahun yang lalu, sebenarnya sudah agak lama ya, pernah dilakukan sebuah survei ya di antara umat yang melibatkan ribuan responden. Jadi umat yang hadir di gereja Santo Antonius Kota Baru ya. Ini melibatkan salah satunya teman-teman dari bidang studi psikologi. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab oleh tim itu adalah, apakah dalam sebuah perayaan Ekaristi ada batas waktu umat itu bisa berkonsentrasi penuh dalam perayaan Ekaristi? Nah, saya membuat survei kecil-kecilan ya. Suster Santa Monica ya. Nah, saya tanya dulu ya. Silahkan di-unmute, Suster. Saya mau tanya, Suster. Kalau misa harian di tempatnya Suster itu biasanya berapa lama, Suster? Setengah jam, Romo. Oke, setengah jam ya. Mulai jam berapa, Suster, misanya? Jam 5:30 sampai jam 6. Paling nanti lewat 5 gitu. Itu kepagian atau terlalu siang buat Suster? Terlalu pagi, Romo. Kalau Suster boleh memilih ya. Ini kan lagi-lagi survei ya. Jadi teman-teman nanti mengapa gereja tertentu mulai jam berapa, selesai jam berapa, itu tidak asal-asalan ya. Romonya saya bangunnya jam berapa ya. Lalu disesuaikan dengan jam bangun romonya ya. Apalagi kalau romonya senang nonton bola ya. Nah, nanti disesuaikan. Kadang-kadang 5:30 baru selesai ya sepak bolanya. Kalau ada adu penalti, nggak dapat penaltinya ya, sudah harus pimpin misa ya. Nah, kalau Suster Santa Monica ya, kalau Suster misalnya diminta men-setting ulang ya waktu mulai perayaan Ekaristi pagi di komunitas ya, kira-kira jam yang paling ideal buat Suster biar nggak kepagian itu jam berapa sih? Tapi biar juga nggak kesiangan, sehingga kalau saya ke kampus mulai jam 7, saya nggak terlambat juga. Jam 6, Romo. Jam 6. Itu jam 6, selesai 6:30, masih sempat makan lalu ke kampus? Jadi bisa jadi jam misalnya oke, tapi setelah itu saya langsung tancap sepeda motor saya ke kampus ya. Nggak sarapan ya. Langsung masukkan nasi dalam Tupperware, lauk pauk sayur ya. Langsung gaspol ke kampus ya. Oke, jam 6 ya, Suster ya. Ini yang paling simpel sih. Suster merasa kelamaan nggak sih kalau misa Minggu lebih dari 1 jam? Iya, Romo. Oke. Kalau 1 jam, Suster merasa tergesa-gesa atau masih lama juga? Sebenarnya tergantung homili sama bagaimana pembawaan imamnya, Romo. Kalau misalnya homilinya bagus, lalu ada maknanya yang kita bawa pulang, lalu hikmat juga membawanya dalam konsekrasi. Sebenarnya tidak terasa 1 jam lebih gitu. Tapi kalau misalnya sudah homilinya entah kemana-mana, ditambah lagi kurang hikmat, jadi
1 jam itu terasa lama sekali. Terima kasih. Oke, nah sekarang saya akan bertanya yang lebih dari sisi psikologi ya, Suster ya. Suster itu masih kuat mendengarkan dalam perayaan Ekaristi yang misalnya 1 jam, itu sampai berapa puluh menit Suster merasa masih bisa konsentrasi, dan setelah itu sudah mulai ngelantur ya. Kalau 1 jam misalnya, kira-kira Suster masih berani berapa puluh menit bisa konsentrasi? Setengah jam, Romo. Setengah jam? Ya, kalau misalnya 1 jam, kira-kira 30 menit Suster mulai tengok kanan kiri, lihat jam, ya, mulai menguap, mulai memejamkan mata, ya, mencari pintu keluar yang paling dekat di mana, ya. Oke, setengah jam. Ya, enggak apa-apa, teman-teman. Nah, waktu itu tim dari psikologi, waktu itu ada yang dari, kelihatannya campuran ya, dari Sadar atau dari Atma juga ya. Ditemukan setelah survei dengan umat itu konsentrasi dalam Ekaristi kira-kira 40 menit dari 1 jam perayaan. Nah, karena daya dengar umat itu kurang lebih, atau daya konsentrasi umat itu kurang lebih sebegitu durasinya, maka perayaan Ekaristi itu didekatkan ya. Lalu yang 20 menit ketika umat itu mulai buyar konsentrasinya, perlu dibuat aktivitas-aktivitas dalam Ekaristi yang lebih melibatkan umat. Maka di Kota Baru itu doa-doanya tidak pernah umatnya itu hanya menjawab amin. Tetapi ada banyak bagian umat, doa umat yang umat itu terlibat untuk membaca, atau kadang-kadang ada doa-doa bersama yang didaraskan bersama, dan seterusnya. Oke, siapa tadi yang harus menjawab ya di antara kalian berdua ya? Suster ya? Saya. Oke, yuk Suster. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudara Herijun. Kalau saya sendiri ketika mengikuti perayaan Ekaristi di Kota Baru atau di mana saja, yang pertama itu bukan soal waktu atau apa, tetapi bagaimana kesadaran saya untuk mengikuti Ekaristi. Karena pertama-tama itu saya sadar bahwa dalam mengikuti Ekaristi itu ya, saya mau bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua itu ketika perayaan Ekaristi berlangsung, yang saya sadari bahwa yang pimpin misa itu adalah bukan saya melihat romonya, tetapi dalam diri romo itu adalah Tuhan. Di situ saya juga belajar untuk bagaimana saya berkonsentrasi. Yang paling saat Ekaristi itu ya, ketika romo mengatakan itu saat tubuh dan darah Tuhan diubah itu dikonsekrasi menjadi roti biasa dan anggur itu air menjadi darah Tuhan, dan hosti tadi diubah menjadi tubuh Tuhan, itu yang menjadi inspirasi untuk saya bagaimana sekarang saya sedang merayakan Ekaristi bersama Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan hidupnya untuk saya. Maka tadi di liturgi itu dikatakan bahwa liturgi adalah perayaan iman. Di situ yang saya hayati di situ ketika tubuh hosti dan air itu diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Lalu saat konsekrasi itu ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bagaimana saya juga sebagai pribadi, ketika Tuhan menyerahkan hidupnya untuk saya juga mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu yang saya upayakan dalam hidup harian, bahwa itu ya, saya tadi sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan dan untuk sesama, seperti itu. Ketika berkat penutup juga, pergi kamu diutus untuk membawa damai Tuhan. Yang saya coba hayati dalam itu ya, ketika saya pulang
Tadi saya diutus untuk membawa kasih Tuhan, damai Tuhan. Bagaimana dalam hidup harian saya sepanjang hari itu berusaha untuk menjalankan perutusan itu, seperti itu ya. Nah, kalau yang saya coba hayati saya secara pribadi dalam perayaan Ekaristi itu dari saya, terima kasih. Itu saja. Oke ya, saya mau nambahin sedikit dari jawabannya Suster. Seringkali yang kita ingat adalah misa sudah selesai ya. Yang kita sering lupakan adalah pergilah kalian diutus ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ya betul misa sudah selesai, tetapi itu bukan titik, tapi koma ya. Setelah itu pergilah kalian diutus. Jadi sisi missio ya, sisi perutusan itu yang kadang-kadang lemah ya. Yuk, Heri Jun, ada yang mau ditanggapi atau kamu masih mau tanya lagi sama Suster? Saya cukup dulu, Rom. Sister lagi, apa-apa. Saya cukup dulu. Oke, Suster punya pertanyaan untuk Heri Jun? Kalau saya mau bertanya tentang kalau di saat membaca sabda Tuhan itu, bacaan, itu apakah pernah Heri Jun juga mengalami ketika dalam pemingguan itu ketika dua bacaan, apa yang membedakan atau kenapa dua bacaan itu, bacaan 1, 2 itu yang pertama diambil dari bacaan kita perjanjian lama dan yang kedua itu dari surat Rasul Paulus atau dari perjanjian baru seperti itu. Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Kenapa kalau memilih bacaan itu harus tidak bacaan 1, 2 itu tidak ambil dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Kenapa harus bacaan satunya harus bacaan perjanjian lama, yang kedua itu bacaan dari perjanjian baru? Seperti itu. Alasannya kenapa? Terima kasih. Makasih, Suster. Heri Jun, jelas pertanyaannya? Membingungkan jawabannya? Saya coba menjawab. Heri Jun agak teriak ya, karena suara kamu kurang keras. Berarti pertanyaannya tadi, mengapa ada perbedaan dari bacaan 1 itu selalunya diambil dari perjanjian lama, sedangkan pembacaan dari pembacaan kedua biasanya diambil dari ini, dibawa dari 4 Injil, yaitu Markus, Lukas, Yohanes, dan ini. Bacaan dari yang Romo ucapkan itu perjanjian tidak lepas dari 4 Injil. Kalau sebenarnya saya juga kurang paham tentang mengapa disusun demikian dari bacaan 1, 2, dan bacaan Injil tersebut. Tapi ketika saya membaca dari susunan penanggalan liturgi tersebut, dari bacaan itu kayak itu sudah disusun dari, misalnya bacaan pertama itu perjanjian lama. Kalau saya rasa dia susunannya itu kayak ini, bagaimana kita memahami perjanjian lama itu, misalnya dalam pelajaran-pelajarannya, kayak pelajaran kayak kita melakukan sesuatu yang salah dan benar. Nah, di situ. Nah, ketika itu lalu di perjanjian kedua, di situ ada penambahan arti di situ. Artinya penambahan arti. Kalau bacaan kedua di situ diambil sudah perjanjian baru. Jadi perjanjian barunya dia tidak ambil dari 4 Injil tersebut. Lalu
yang bacaan dari Romo, bacaan Injil, yang itu kalau pemahaman saya itu dia meringkas atau mengambil dari bacaan pertama, bacaan kedua, lalu disatukan dari, kalau apa ya, disatukan kayak dia menggabungkan, menyatukan arti dari pemahaman bacaan satu sama bacaan kedua dari bacaan Injil tersebut. Karena di bacaan Injil sudah ada arti apa di situ, arti sekalian yang mau disampaikan nanti ketika Romo nanti menyampaikan homili. Nah, itu kalau pemahaman saya. Kalau ketika saya membaca, mungkin ada saya dengar tadi pertanyaan Suster, ketika membaca apa yang kamu rasakan. Nah, ketika saya membaca, saya merasakan kayak saya itu dihantui sama kayak roh jahat gitu. Nah, itu makanya kalau ketika saya baca itu saya kayak mengatur napas gitu. Jadi menenangkan diri saya, dan saya usahakan bacaan yang panjang itu ketika, kalau hari ini bacanya lumayan sedikit jadi saya bisa baca. Kalau biasanya panjang tuh kadang ada banyak tekanan, bisa kita mengantuk ketika membaca karena itu ada kayak ada yang ini mengganggu kita. Kalau itu yang saya rasakan ketika membaca Alkitab atau bacaan harian setiap harinya itu. Ya, itu dari saya, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Heri Jun dan juga Suster. Nanti teman-teman, itu alasan kita perlu belajar kitab suci Ibrani, kita perlu belajar Injil Sinoptik, dan kitab suci Kristiani yang lainnya ya. Karena sejarah keselamatan itu mulai dari yang ada dalam kitab suci Ibrani, dan itu diwakili oleh bacaan pertama, lalu kemudian bacaan kedua. Jadi ketika Kristianitas itu mulai menjadi agama yang mendunia ya. Jadi sejarah keselamatan itu berlanjut dan bahkan sampai sekarang ya. Dan tentu lalu ada kisah keselamatan di dalam Injil ya. Itu menjadi alasan mengapa dari kitab suci Ibrani, kitab suci Kristiani yang Injil, dan kitab suci Kristiani yang lain itu ditempatkan dalam satu irama ya. Maka diharapkan memang kita bisa melihat di antara tiga bacaan itu ada tema yang menyatukan mereka. Nah, kadang-kadang mungkin tema yang menyatukan itu tidak selalu kelihatan sangat eksplisit ya. Kita kadang-kadang perlu mencari kata kuncinya misalnya ya. Kata kunci tertentu disebut di tiga bacaan misalnya ya. Atau mungkin bacaan tertentu lebih eksplisit sementara yang lain lebih implisit ya. Nah, mungkin nanti challenge-nya juga untuk teman-teman di paroki ya, tim liturgi mencari tema itu ya. Agar temanya itu inklusif ada di dalam tiga bacaan itu. Oke, rekan-rekan, ternyata kita udah ngobrol lama sekali ya, dan saya sudah mulai capek, teman-teman. Meskipun kalian sudah seger sekali, kalian request pada saya, Romo, tambah 4 jam, Romo, kalau bisa ya. Tapi saya nggak mampu, teman-teman. Nah, setelah ini nanti saya akan membagikan semacam rangkuman dari PPT yang sudah saya buat. Sebagian besar tadi sudah saya sampaikan ya dalam tanya jawab dengan kalian. Nanti kalian bisa di waktu setelah mata kuliah ini ya, kalian bisa baca-baca lagi. Dan salah satu pertanyaan yang tetap jadi pertanyaan dan seringkali jadi persoalan juga adalah tentang nanti liturgi ya, terutama liturgi orang muda. Nah,
Maka kita ingin sebentar ya, saya cari mengapa kamu lari ya. Ya. Oke. Kita akan kembali ke sebuah film yang fenomenal pada zamannya dan sampai sekarang kita suka melihat juga filmnya tentang bagaimana liturgi yang kontekstual untuk umat kita. Dan karena hari ini kita mau bersyukur atas pelayanan para suster, kita tampilkan para suster juga untuk menutup kelas kita. I will follow him wherever he will be, for nothing is my destiny. I will follow him. Yang membawa spirit pembaruan juga termasuk yang lansia, ya. Jadi jangan merasa tua dulu, karena gereja senantiasa muda. Bahkan digambarkan paus ikut misa ya dengan para kardinal. Mari sister kita act ya. Yuk ikut suster-suster ini joget. Follow him wherever he may go. There is an ocean too deep, a mountain so high from here, keep me away. Susah loh membuat umat ikut berpartisipasi dalam liturgi ya. Nah, ini susternya gemoy ya, menggemaskan. Liturgi yang membuat umat aktif, liturgi yang membuat umat hening, liturgi yang bermakna bagi umat masih kita cari ya, teman-teman. Dan seringkali kita bertengkar soal itu ya. Nah, kita akan bertengkar, tidak bertengkar ya, kita akan diskusi lagi minggu depan, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan sambil kita nanti bahas tema-tema tertentu, silahkan diangkat ya dalam perbincangan kita. Saya ingin menutup dengan sebuah ungkapan yang sarkas tentang liturgos, pakar liturgi, dosen liturgi ya. Sarkasnya adalah apa bedanya pakar liturgi dan teroris? Apakah mereka sama? Nah, ini jawaban sarkasnya ya. Teroris itu masih bisa diajak negosiasi. Pakar liturgi tidak bisa diajak negosiasi ya. Nah,
Ini seringkali jadi apa ya, pertengkaran ya di antara tokoh-tokoh liturgi. Dan ada beberapa bagian dari slide yang saya tampilkan pada kalian, mudah-mudahan memberi bekal ya teman-teman. Kalau nanti kalian terlibat di liturgi paroki, atau mungkin di kevikepan atau keuskupan, bahkan level nasional, saya kira beberapa informasi yang ada di slide berguna untuk kalian. Dan apa yang menyatukan antara teroris dan pakar liturgi? Nah, ini jawabannya Romo Andalas ya. Pada akhir, kedua-duanya masih bisa diajak negosiasi. Mudah-mudahan. Oke, rekan-rekan, terima kasih semua atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan setelah ini kalian boleh baca-baca ya, slides, atau kalau kalian punya ketekunan yang luar biasa ya, halaman yang 24 dari teks itu bisa kalian lahap habis ya sambil nunggu makan siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. 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 Ya, dan terima kasih untuk semua pelayanan. Terima kasih. Seperti dalam doa pagi hari ini.